Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzama ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-yawma 'iidan lil muslimin wa wahhadana bi dhikrihi ka ummatin wahidatin min ghayri al-umam, wa nashkuruhu 'ala kamali ihsanihi wa huwa fawzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad alladhi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada billahi haqqa jihadihi. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Hingga hari ini dengan kesempurnaan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, Allah kumpulkan kita dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjalin ikatan akidah, menjalin silaturahim di antara kita, yaitu di dalam ikatan ukhuwah Islamiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikatan ini terikat nanti sampai akhirat kelak. Amin Allah. Dan kita dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, at-tabi'in, at-tabi'in, para kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnahnya dan kita mengharapkan syafaatul uzma kelak kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin Allah. Ikhwani rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan 10 Juli 2022 adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan insyaallah Subhanahu wa taala. Hari ketika jutaan saudara kita berkumpul di tanah suci menuju
sebagai duta-duta Allah. Mereka dimuliakan sebagai tamu-tamu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru wafdullah, da'ahum fa'ajabuhum, sa'aluhu fa'atahum." Artinya, sungguh para jemaah haji dan para jemaah umrah adalah para duta Allah, para tamu Allah yang mulia, yang hatinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan akidah kepada Allah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah, lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hari agung ini, kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan salat Id dan mendengarkan khutbah. Setelah itu mereka melakukan penyembelihan hewan korbannya dan membagikan hewan korban tersebut. Sepanjang hari tasyrik, lantunan kalimat thayyibah itu pun masih akan terus berkumandang dan dikumandangkan oleh kaum muslimin. Mereka mengagungkan Allah yang Maha Esa, Tuhan segenap manusia, Allah Subhanahu wa taala yang maha atas segala-galanya, raja di raja, maha di maha, di alam semesta, bahkan di seluruh penduduk isi dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'syaral muslimin rahimanallah, sadarkah kita bahwa hari ini sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha mempersatukan umat dunia ini di padang Arafah, Mina dan Muzdalifah, juga di depan Ka'bah antara Safa dan Marwah. Jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Mereka berasal dari ragam suku bangsa, warna kulit dan bahasa. Mereka menyatu menyerahkan diri mereka kepada Allah dalam ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah hajinya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Di tempat lain seperti kita pada hari ini, miliaran kaum muslim juga berkumpul bersama merayakan Idul Adha. Mereka menunaikan salat Id, lalu berkumpul dan mengenakan kalimat takbir hingga hari tasyrik usai. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, bukankah hal yang luar biasa bila kita kaum muslimin merasakan persatuan ini? Pertanyaan yang besar kepada diri kita, betapa indah persaudaraan ini. Kita diikat bukan karena suku bangsa, bahasa dan warna kulit. Kita diikat oleh akidah Islam. Akidah inilah yang menghapuskan sekat-sekat perbedaan atau bangsa di antara kita, warna kulit dan bahasa di antara kita. Akidah ini pula yang menyingkirkan perbedaan kasta dan status sosial, lalu membuat manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Bayangkan pula betapa dahsyatnya kekuatan umat ini bila mereka bersatu. Ada 1,9 miliar kaum muslimin di dunia, tentu dengan ragam potensi dan keunggulan sumber daya alam. Mereka andai oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Mereka akan menjadi kekuatan yang menentukan arah dunia ini, bukan seperti
Filistin. Barat telah mengeksploitasi kekayaan dalam negara-negara lain, bahkan di dalam negara kaum muslimin sendiri. Mereka menciptakan perbudakan modern, lalu imperialisme, peperangan secara baru terhadap kaum muslimin bagi barat terhadap kaum muslimin. Mereka pun mencabut nilai-nilai kemanusiaan di sisi manusia yang mana mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa mereka? Umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terikat dengan kuat dengan keimanan, yang berjalan dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan amal ma'ruf, nahi munkar dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 110. Namun pada kenyataannya hari ini kaum muslimin menjadi umat yang terpinggirkan di berbagai belahan dunia. Sebabnya karena mereka tidak bersatu, mereka hanya merasakan persatuan semu di antara kehidupan mereka dan di antara silah ikatan mereka. Seperti ketika melaksanakan Idul Adha atau melaksanakan ibadah haji, usai peribadatan ini saudaranya yang lain mereka terpisah dan tercerai-berai. Mereka seperti tak pernah bersaudara. Sebagian besar umat Islam ini pun hanya menyaksikan derita saudara seiman. Di manakah mereka? Di Myanmar, di Irak, di Suriah dan di Palestina. Miliaran jiwa umat ini seperti buih di lautan. Mereka tak peduli dengan nasib saudaranya di belahan dunia lain. Kita seolah merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi kepada kita? Barang siapa yang bangun di pagi harinya dan dia tidak memikirkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan golonganku dan bukan golongan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, tidaklah seorang menelantarkan saudaranya sesama muslim dalam kondisi kehormatannya sedang dilanggar dan harga dirinya direndahkan, kecuali Allah akan menelantarkan dia dalam kondisi dia ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang menolong seorang muslim pada saat harga dirinya direndahkan dan kehormatannya dilanggar, kehormatannya dilecehkan, kecuali Allah akan menolong dia pada kondisi dia ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari sudut lain kita menyaksikan sebagian muslim justru berangkulan dengan orang-orang fasik, bahkan dengan kaum kafir imperialis yang telah menyebabkan umat menderita. Hal itu mereka lakukan justru ketika tangan mereka tak mau terbuka menyambut saudara seiman dengan alasan perbedaan mazhab dan golongan. Seandainya hilang ingatan sampai lupa siapa saudara dan siapa kaum durjana, mereka sibuk mengungkit-ungkit terus perbedaan, lalu saling mencaci maki saudara seiman di antara mereka. Lupa mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang
yang bersama dia itu keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Surat Al-Fat ayat ke-29. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Karena itu pada momen inilah semestinya kita menguatkan kembali makna persatuan umat dalam jalinan kokoh, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah keimanan, ukhuwah akidah di antara kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini harus kembali bersatu, laksana satu bangunan yang kokoh, tidak bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah, pada agama Allah, pada akidah yang kita akidahi, pada agama yang kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 103. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kaum muslimin bukanlah seperti bangunan kuatnya hari ini, maka fondasi tersebut akan rapuh dengan siapa? Dengan orang-orang barat, kaum kafir, kafir Yahudi dan Nasrani. Mereka yang tidak ridho terhadap kita dengan persatuan kaum muslimin di dalam satu ikatan, yaitu ikatan akidah di dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Persatuan hakiki ini baru akan terlaksana manakala umat berada dalam satu naungan institusi politik dan pemerintahan Islam global. Itulah peradaban Islam yang sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu, mereka disatukan dengan Daulatul Islam. Dengan Daulatul Islam hilanglah segala perbedaan yang menyebabkan umat terpenjara dalam batas-batas kebangsaan, disekat-sekat dengan batas-batas kebangsaan, disekat-sekat dengan batas-batas kesukuan, disekat-sekat dengan bagai batas keragaman keadatan di sisi mereka dalam kehidupan kita. Warna kulit dan bahasa. Dalam daulah Islam, kaum muslim sedunia melebur menjadi umat yang satu, ummatan wahidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Daulatul Islam juga akan memelihara umat untuk tidak terpecah belah, tidak saling menyerang. Mereka justru akan saling tolong-menolong di antara mereka, saling melindungi saudaranya, saling membela kehormatan agamanya. Tidak akan ada sejengkal tanah pun yang akan dijajah oleh pihak asing, yang akan diserahkan kepada pihak asing, yang diambil oleh pihak asing. Saksikanlah sebagaimana Palestina tetap terjaga dari tangan kotor keji Zionis Israel selama ada kepemimpinan yang satu di dalam tubuh kita, yaitu tubuh kaum muslimin rahimakumullah. Ketika utusan Yahudi Theodore Herzl merayu Khalifah Sultan Abdul Hamid II dengan menawarkan uang sebanyak 20 juta lira agar melepas Palestina, Sultan Abdul Hamid dengan tegas mengatakan, dan beliau menolak, aku tidak bisa melepaskan wilayah ini meskipun hanya sejengkal, sebab tanah tersebut bukan milikku, kata Sultan Abdul Hamid, melainkan milik umat Islam, milik kaum muslimin. Mereka telah berjihad untuk mendapatkan tanah ini dan menyirami tanah tersebut dengan darahnya. Karena itu hendaklah kaum Yahudi menyimpan kembali jutaan uang mereka. Andai Daulatul Muslimin ini telah
runtuh satu hari nanti, silahkan kaum Yahudi mengambil tanah Palestina secara gratis. Namun selama aku masih hidup, maka tertusuknya badanku dengan pisau akan lebih ringan daripada aku harus melepaskan Palestina dari negara, yaitu negara Islam. Itu hal yang tidak mungkin terjadi. Sungguh aku tidak bisa menyetujui keputusan permintaan melepaskan anggota tubuh kami sedangkan kami masih dalam keadaan hidup, kata Sultan Abdul Hamid, Khalifah Abdul Hamid, untuk mempertahankan hak-hak kaum muslimin di Palestina. Ketika Yahudi meminta daerah Palestina kepada Sultan Abdul Hamid, Palestina baru bisa dijajah oleh Zionis Israel setelah Inggris melalui kaki tangannya seorang Yahudi bernama Mustafa Kemal Atatürk, yang mana sejarahnya kita ingat. Dialah yang meruntuhkan peradaban Islam, dialah yang meruntuhkan persatuan Islam, dialah yang meruntuhkan dan memubarkan syariat Islam, dihidupkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin sejahtera, adil, dan merasakan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, ibadah haji dan khutbah kurban adalah bagian dari perwujudan ketaatan pada hukum-hukum Allah, ketaatan kepada syariat-syariat Allah, ketaatan kepada ketentuan-ketentuan Allah, dan ketaatan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan puncak dari ketaatan itu sendiri. Bila seorang hamba rela mengorbankan hartanya demi menempuh perjalanan ibadah haji dan melakukan kurban, maka seharusnya ia juga siap mengorbankan segala untuk taat kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya haji adalah menanamkan, menancapkan akidah yang kuat di dalam diri kita dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Surah Al-Baqarah ayat 208. Demikian keimanan menuntut ketaatan secara penuh terhadap ajaran Islam, terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Muhammad Syaitu, Islam menuntut penyatuan, persatuan dengan syariah, dengan akidah. Masing-masing tidak bisa dipisahkan. Syariah dan akidah adalah satu kesatuan yang dibangun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah akidah dasar yang memancarkan syariah, syariah yang merupakan wujud nyata yang lahir dari akidah. Dengan kata lain, akidah adalah fondasi, sedangkan syariah adalah bangunan yang berdiri di atasnya. Karena itu akidah tanpa syariah bagaikan fondasi tanpa wujud bangunan, sehingga abstrak dan sulit diukur. Sebaliknya, bangunan tanpa fondasi juga tidak mungkin, karena ia akan runtuh. Karena itu pula ulama menyatakan bahwa keimanan aspek bertianah batiniah, sedangkan syariah adalah aspek lahiriah. Batiniah kita diikat dengan keimanan, dengan akidah yang kuat. Lahiriah kita harus diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Kirmani dalam kitab Al-Jawahir, hadis riwayat Al-Bukhari halaman 39, ya ma'syarul muslimin rahimanallah, setiap Idul Adha kita diajari ketaatan luar biasa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengerjakan perintah penyembelihan, meskipun itu mengorbankan yang amat besar untuk keduanya. Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberikan kemenangan kepada mereka berdua, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, diganti Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian seharusnya sikap seorang hamba terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan menawar, meragukan atau mencaci aturan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang menuntut hawa nafsunya, hal itu lebih ringan. Sikap menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala karena tunduk pada hawa nafsu justru akan mendatangkan kebinasaan, bukan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau ittaba'a ahaqqa ahwa'ahum lafasadatil samawati wal ard wa man fihinna bal ataituhum bidzikrihim fa huwa an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan Allah, Al-Quran, yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Tetapi mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun ayat 71. Ada muslim yang begitu khusyuk ketika menjalankan perintah salat, pemurah dalam bersedekah, ringan tangan menolong orang lain, bibirnya senantiasa basah dengan zikrullah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika disuruh melaksanakan hukum jinayah, hukum muamalah, apalagi berhukum dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dengan menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka jadi ragu, bahkan tak sedikit yang menolak. Allah bertanyakan, di mana keimanan kita, di mana akidah kita, di mana ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada anjuran Allah Subhanahu wa taala, kepada seruan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada kita. Di antara alasan penolakan tersebut adalah karena masyarakat hari ini sudah dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, yakni bersepakat untuk menyingkirkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menjadi pertanyaan, sejak kapan kesepakatan manusia bisa menyingkirkan ayat-ayat Allah, bisa menyingkirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi-Nya, juga menghapus hukum-hukum Islam. Bolehkah karena kesepakatan kemudian masyarakat menghalalkan LGBT, menghalalkan riba, mengizinkan negara terus-menerus memungut pajak dan mencekik rakyatnya? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah wa yattabi'una ila dhanna wa in hum illa yakhrusun." Jika kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 119. Demikian pula halal dan haram, keduanya adalah apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bukan berdasarkan kesepakatan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallah fi kitabi fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram." Apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, bahwa sesungguhnya itu adalah halal. Apa saja yang Allah haramkan di dalam kitabnya, bahwa sesungguhnya itu adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya ma'syaral muslimin, rahimakumullah. Bercermin pada ketundukan mereka, kita patut bertanya, sudahkah kita memiliki ketaatan totalitas kepada Allah dan Rasul-Nya, tunduk pada dan patuh pada setiap perintah larangannya, ataukah sebaliknya, atau kata kita ingkar kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak tunduk kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mau tunduk pada sebagian syariatnya, namun menolak sebagian yang lain. Apakah kita tahu bahwa mengimani sebagian syariahnya dan mengingkari sebagian lainnya dapat mengantarkan pelaku pada kekufuran di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehinaan di dunia dan siksa yang sangat pedih nanti ketika di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang-orang kafir kepada Allah dan para rasulnya bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya dengan mengatakan kami mengimani sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang sangat menghinakan. Surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Perhatikanlah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyifati orang yang mengimani sebagian ajaran Islam dan mengingkari sebagian yang lainnya sebagai orang kafir yang sebenar-benar kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Pasti setiap muslim tidak mau mendapatkan sebutan yang Allah dinyatakan dalam ayat di atas. Setiap muslim selemah apapun imannya pasti ingin dicatat sebagai hamba yang takwa, yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang telah dipanggil masuk ke dalam barisan hamba-hambanya yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk memastikan diri kita termasuk ke dalam bagian yang mana di sisi golongan-golongan tersebut, termasuk kepada bagian yang mana, bagian yang taat kepada Allah dan Rasulnya, atau bagian yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Menguatkan kita untuk merealisasikan ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Secara totalitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongannya dengan diterapkan syariat Allah secara totalitas di tengah-tengah kita umat manusia di bawah naungan Daulah Islamiyah yang mengikuti manhaj kenabian dalam waktu dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Amin Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وليظهره على دين كله الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعة كاملة وخص بها بنبوة نبيه الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع إلى يوم الدين فيا أيها المؤمنون تمسكوا بالإسلام في كل حين وقال الله تعالى في كتابه الكريم فإنه أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا معشر المسلمين رحمنا الله mari tundukkan iman kita pada agama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan diri kita dengan sebenar-benarnya pada syariatnya. Itulah bukti nyata iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin ketaatan dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan dan perjuangan Islam secara totalitas. Apakah mungkin kenikmatan dunia ini dirasa amat demikian, namun ketahuilah kenikmatan dunia dan seisinya amatlah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hampir tidak ada artinya dengan kenikmatan yang telah Allah janjikan berikan kepada kita, yaitu surganya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tak ada perbandingan dunia ini dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke samudera yang luas. Maka perhatikanlah berapa yang dia dapat, berapa yang tersisa dari jarinya. Itulah dunia, dan sisanya samudera tersebut adalah akhirat yang luas di sisi Allah. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah memberi kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslimin, ketaatan secara keseluruhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. إنك سميع عليم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة برحمتك يا الله تعالى برحمتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأحزن حزنهم يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بلاد من بلدان المسلمين عامة وكافة يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
آمين 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 الله آمين آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المشاء ونزل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار وصلى الله على سيدنا محمد النبي آمين الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين